Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan membahas modul 4 yaitu SQL yang tujuannya untuk mampu memahami dan membuat perintah SQL yang lebih dalam. Nah, untuk SQL sendiri terdiri atau diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu DDL atau Data Definition Language yang terdiri dari create, alter, rename, dan drop seperti modul pertama. Yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language yang terdiri dari select, insert, update, dan delete. Dan yang terakhir yaitu DCL atau Data Control Language merupakan perintah SQL yang berkaitan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Nah, perintah DCL ini antara lain grant dan revoke. Untuk grant ini memberikan hak akses kepada user, sedangkan revoke untuk menghilangkan hak aksesnya. Nah, untuk praktikum atau prakteknya kita mempraktekkan DCL terlebih dahulu. Langsung saja menuju ke SQLiOC karena akan menggunakan SQLiOC dan koneksikan. Untuk menggunakan MySQL, kalian bisa langsung klik di sini MySQL atau menggunakan script use MySQL. Lalu untuk membuat usernya yaitu create user. Namanya misal Cahya. Identified by password. 123. Lalu untuk mengetahui user yang ada di sini menggunakan select, terus tampilkan user, password, dan juga hostnya from user. Maka akan muncul Cahya ini user dan passwordnya yang telah kita buat. Lalu kita akan mengkoneksikan di user yang Cahya. Passwordnya 123. Connect. Save no. Nah, di sini Cahya sudah memiliki connect. Kemudian kita akan memberikan hak akses di database DB Swalayan. Untuk tabelnya untuk tabel dari DB Swalayan ada detail pembelian, detail penjualan. Nah, saya akan memberikan akses untuk tabel karyawan yang grant untuk hak aksesnya itu nanti select sama insert saja. Select, insert. Nama tabelnya karyawan. Itu Cahya at localhost. Nah, kita lihat di hak aksesnya di Cahya. Kita refresh, maka di DB Swalayan akan muncul dan tabel karyawan. Kemudian kita nyoba untuk kolom, kemudian tabel.
Nah, jadi kita akan menginsert value dari tabel karyawan KR04 terus Alexander Stewart dan alamatnya Jakarta. Maka ini sudah bisa mengakses ya untuk insert sama select-nya. Kemudian bagaimana untuk menghilangkan insert-nya? Yaitu dengan revoke insert on karyawan from Cahya. Ketika kita masuk di hak akses Cahya, coba kita jalankan yang insert, maka akses Denit. Jadi insert comment Denit untuk user Cahya. Jadi sudah tidak bisa. Oke, jadi untuk DCL-nya sudah sampai di sini. Untuk menghapus usernya, drop user Cahya. Sekarang kita lanjut ke modul selanjutnya. Kok modul? Teori selanjutnya yaitu select. Jadi select ini salah satu fondasi dalam SQL programming yang terdiri dari 6 komponen, yaitu select, from, where, group by, having, dan order by. Untuk perintahnya di sini seperti ini. Kemudian menyaring data. Tidak semua data yang ada pada tabel ingin ditampilkan, sehingga yang ditampilkan itu pada tabel tertentu saja. Untuk operator pembandingnya ada sama dengan, lebih besar dari, lebih besar, sama dengan, dan lain sebagainya. Untuk prakteknya, kita akan membuat atau menampilkan nama karyawan yang bukan beralamat di... Sebentar, saya cek dulu isinya. Yang bukan beralamat di Korea. Jadi select nama karyawan from karyawan where alamat bukan dari Korea. Maka akan muncul Song Hyo Kyo, Song Joong Ki, dan Alexander Stewart. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengurutan data ASC, DES, dan order by. Untuk mengurutkan tampilan dari suatu tabel digunakan klausa order by. Dapat digunakan untuk mengurutkan data ascending, mengurutkan data dari kecil ke besar, sedangkan descending untuk mengurutkan data dari besar ke kecil. Langsung ke prakteknya. Oke, jadi kita akan menampilkan penjualan berdasarkan tanggal penjualan.
order by tanggal penjualan. Maka di sini akan ditampilkan nomor penjualan dan tanggal penjualan berdasarkan tanggal penjualan ASC, ascending. Jadi udah urut ya. Kalau seandainya di SC tanggal 21 dulu, atau yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian lanjut operator between, in, dan like. Untuk operator between merupakan operator yang digunakan untuk menangani operasi jangkauan. Langsung ke prakteknya. Saya akan menggunakan di detail penjualan. Menampilkan detail penjualan dengan kuantitas penjualannya nanti antara 2 dan 4. Yang akan ditampilkan adalah detail penjualan, kemudian kuantitas penjualan, from detail penjualan. Karena ini namanya salah, karena ada spasinya, jadi DB swalayan. Pakai ini aja langsung. Karena soalnya nanti kalau seandainya ditulis detail penjualan dengan spasi, bakal error. Apa tadi? Menampilkan detail penjualan dengan kuantitas penjualan di sini 2 dan 4 between. Nah, maka akan muncul detail penjualan dengan kuantitasnya antara 2 sampai 4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu operator in. Operator in merupakan operator yang digunakan untuk mencocokkan suatu nilai. Langsung ke SQL-Yoke. Saya akan menampilkan nama karyawan. Bentar. Lihat tabelnya. Atau bisa juga langsung 2 KR0. Nah, di sini digunakan untuk mencocokkan nanti siapa aja yang
atau siapa yang ber-ID KR01 dan KR02. Biasanya digunakan untuk mencocokkannya. Cocok atau tidak. Lanjut ke operator like. Operator like merupakan operator yang digunakan untuk mencari suatu data atau search. Nah, ini saya akan mencari data select nama karyawan from karyawan yang mana berawalan huruf S dan berakhiran huruf I. Wait. From karyawan where nama karyawan like. Jadi akan menampilkan nama karyawan yang berawalan huruf S dan berakhiran huruf I. Atau kalau ingin berawalan dengan huruf S saja, maka akan muncul Song Hyo Kyo dan Song Joong Ki. Lanjut. Ekspresi query. Mengganti nama file keluaran. Atau biasanya ini disebut sebagai alias. Langsung contohnya select nama karyawan aliasnya karyawan name. From karyawan maka untuk kolom karyawan akan tergantikan dengan name. Selanjutnya menambahkan baris tag file keluaran. Jadi saya akan menampilkan nama sama teks filenya bertempat tinggal di alamatnya. Jadi nama karyawan bertempat tinggal di Selanjutnya ekspresi kondisi. Nah, untuk perintahnya select nama file 1, case nama file 2, when nilai file. Langsung saja ke MySQL yuk. Untuk contohnya saya akan membuat nama, alamat, dan negara. Select nama karyawan, kemudian alamat sebagai kota. Case alamat when jika Jakarta maka Indonesia, dan jika Yogyakarta maka Indonesia. Else Korea. Dalam negeri aja deh. Dalam negeri.
negara. From karyawan. Bener gak? Wait. Oh ini when, kok then? When, oke. Maka akan muncul nama karyawan, kota, dan negara. Jadi jika kotanya Jakarta, maka negaranya di dalam negeri. Ini dalam negeri. Jika di Yogyakarta dalam negeri, dan kecuali luar negeri. Jika tidak keduanya ini, maka luar negeri. Sama saja dengan fungsi if else, hanya saja ini menggunakan when then. Menggunakan case alamat. Selanjutnya bisa juga menggunakan if, karena ini menggunakan case, bisa juga menggunakan if. Bisa cari di referensi lain. Kemudian agregasi dan pengelompokan data. Dalam pemrosesan data mentah menjadi data statistik diperlukan fungsi-fungsi agregasi, ada average, count, max, min, sum. Average ini untuk menghitung rata-rata, sedangkan count itu menghitung jumlah baris. Max menghitung nilai terbesar, min terkecil, dan sum untuk jumlahan data. Seperti di Excel. Kali ini saya akan menampilkan jumlah karyawan menggunakan count. Jadi yang dihitung adalah ID karyawannya. Jumlahnya itu ada 4. Jadi di tabel karyawan ada 4 karyawan. Nah ini 4. Itu contoh untuk yang count. Untuk yang lainnya juga mengikuti. Kemudian multiple table query. Data yang tersimpan dalam basis data tersebar ke dalam beberapa tabel. Di sini ada join, bisa menggunakan where. Jadi sintaknya ada 2, select, terus nanti yang mau ditampilkan select list from tabel, where primary key sama dengan primary key, dan juga bisa menggunakan join on tabel. Jadi ada 2 query. Untuk tipe joinnya ada inner join dan outer join. Untuk yang inner join, hasil yang ditampilkan adalah data semua tabel, di mana tabel 1 dan tabel 2 itu kesamaan data. Jadi harus ada keduanya. Bisa pakai join biasa atau inner join. Langsung aja coba. Saya mau lihat desainernya dulu. Oke, jadi saya mau menjoinkan mana ya? Detail penjualan ini dengan penjualan. Jadi saya mau menampilkan transaksi penjualan ini dengan nomor penjualan A dengan detail penjualannya itu apa aja. Jadi yang dibeli di transaksi pertama itu barangnya apa aja. Select.
Loading. Select ID barang. Kuantitas penjualan. Mana tanda itunya ya? Straight. From penjualan sama tanggal penjualan. Tanggal penjualan. Detail penjualan penjualan dot nomor penjualan sama dengan detail penjualan. Begini nih kalau seandainya keliru menamakan tabel menggunakan spasi, nggak bisa dieksekusi. Dot nomor penjualan. Nah, maka ini akan muncul tanggal penjualan yang berasal dari tabel penjualan dan ID barang serta kuantitas penjualan yang berasal dari tabel detail penjualan. Ini atau bisa juga pakai format ini. On Oke. Maka hasilnya sama, namun ketika ingin mencari hanya nomor penjualan yang ke satu, maksudnya yang penjualan ID-nya P001, tinggal kasih where clause nomor penjualan, kasih aja ini nomor penjualan juga, nomor penjualan biar jelas.
nomor penjualan sama dengan P001. Ambigu. So ini kasih penjualan dot. Penamaan tabelnya kurang bagus. Ambigu. Penjualan dot. Maka akan muncul tanggal penjualan ini, nomor penjualan yang mana pembeliannya itu di nomor penjualan ke-1. Jadi ketika transaksi di nomor penjualan 1 itu ada transaksi ID barangnya 1, 6, sama 7 dengan kuantitasnya seperti berikut ini. Lanjut. Tipe join ada outer dan inner. Untuk inner join itu harus ditampilkan kesamaan. Kalau yang outer itu meskipun tidak sama akan tetap ditampilkan. Untuk outer itu ada left join sama self left join dan self join, atau bisa pakai right join. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan klausa join on alias. Ini lebih gampang karena permisalannya lebih mudah. Tinggal diganti aja pakai aliasnya. From A. Ini bisa pakai inner. Ininya aliasnya B. Ini tinggal A titik pendetail A titik nomor penjualan. Sama dengan B titik nomor penjualan. Untuk menggunakan alias ini lebih simpel karena tidak perlu ngetik nama tabelnya atau DB-nya ketika nama kolom itu sama, alias ambigu atau ambigu. Hasilnya juga akan sama karena ini cuman mengganti aliasnya saja. Jadi tidak perlu ngetik perbedaannya, silakan dilihat. Ini penjualan dot nomor penjualan, sedangkan ini A dot nomor penjualan karena yang A ini dialiaskan sebagai penjualan. Oke. Join 3 tabel atau lebih sama aja seperti yang di modul berapa kemarin? 3 kemarin. Kemarin saya menjoinkan 4 tabel atau berapa kemarin?
Untuk left join ini, hasil yang akan ditampilkan data dari semua tabel yang terlibat baik hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya maupun data-data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasi dari tabel sebelah kiri. Jadi untuk contohnya dari left join, misalnya saya akan menjoinkan detail penjualan dengan barang. Select nomor penjualan. Detail penjualan, ID barang, terus nama barang, from, detail penjualan, right join, ini sebagai A atau bisa X biar enggak aja deh. Copy sama stok barang atau tabel barang sebagai B, on A titik ID barang sama dengan B titik ID barang. Oke. Loh, ambigu lagi. Detail penjualannya A titik, ID-nya B, ini B. Jadi untuk yang right join ini, maka yang dijoinkan semua tabel meskipun tidak ada kesamaan, tapi yang di sebelah kanan ini bakal muncul semua data, sedangkan yang di kiri ini meskipun ada yang 0 masih muncul. Kalau seandainya inner join, baris 1, 2 ini nggak bakal muncul, baris ini nggak bakalan muncul. Kalau seandainya left join, maka sama berkebalikan dengan yang right join ini. Jadi di sini detail penjualannya yang ada itu apa aja, terus meskipun nama barangnya nanti kosong bakal terisi 0. Sama aja dengan left join. Hanya perbedaannya kanan dan kiri aja yang disamakan. Terus apa lagi? Self join sama aja, melakukan join dengan dirinya sendiri, langsung ke subquery, merupakan query dalam query. Umumnya subquery ini dipakai untuk mencari data yang belum diketahui. Penggunaan query di dalam query ini umumnya menjadi bagian dari kondisi. Sintaks subquery adalah sebagai berikut. Select from where. Oke. Kita coba. Jadi saya akan menggunakan subquery di mana menampilkan nama karyawan yang mana ID yang mana tidak ada di penjualan. Maksudnya itu yang belum pernah melakukan layanan di penjualan. ID karyawan not in, tidak ada di select di
karyawan from penjualan. Jadi di sini yang tidak melakukan pelayanan adalah karyawan nomor 4, Alexander Stewart, Jakarta, karena tadi baru saya tambahkan tadi, makanya ini belum melakukan pelayanan transaksi. Dan selanjutnya tugas praktikum. Pada studi kasus buatkan SQL. Nah, ini SQL yang kemarin tinggal lanjutkan aja. Yang soal pertama yaitu menampilkan judul buku, nama pengarang, nama penerbit, serta jumlah buku diurutkan berdasarkan ascending, descending, order by. Jadi ada 3, yang nomor 1. Langsung jawabannya. Nomor 2, buatlah perintah SQL yang menggunakan klausa order by, group by, dan having. Terus yang ketiga, cari kode buku dan jumlah buku dari masing-masing buku yang tahun terbitnya antara tahun 2011 sampai 2019. Menampilkan jumlah denda jika keterlambatan pengembalian per harinya 500 per hari per buku, jumlah maksimal buku yang dipinjam 3 buah. Dengan maksimal buku peminjaman 1 minggu, tanggal pinjam tanggal 4 Maret, dan pengembalian tanggal 15 Maret. Ini bisa menggunakan seleksi kondisi. Perlihatkan nama buku dan nama pengarang dari masing-masing buku yang memiliki huruf A pada posisi huruf sebelum huruf terakhir dari namanya. Nomor 6, cari ID anggota, nama, dan jenis kelamin dari masing-masing anggota yang tanggal pengembaliannya kurang dari 1 minggu atau tepat 1 minggu. 7, carilah nomor anggota dan nama anggota yang jumlah buku pinjamannya lebih dari 3, yang jenis kelaminnya perempuan. 8, untuk peminjaman, buatlah daftar nama peminjam, nama buku yang dipinjam, jumlah buku, dan tanggal kembali khusus untuk anggota, sertakan jumlah denda jika memang kena denda, serta cantumkan nomor teleponnya. 9, tampilkan data peminjaman beserta data anggota yang meminjam dan detail pengembaliannya. Sekian untuk modul 4 ini atau pertemuan 5 ini. Apabila kurang jelas atau tutur bahasanya kurang baik, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di @modo saja. Apabila kurang jelas nanti ditanyakan di @modo atau langsung ke asistensinya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.